Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Provinsi NTT, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah yang sempat hadir atau mewakili, Bapak Ibu pendamping peserta, pejabat manajerial, Bapak Ibu Wijaiswara, fasilitator, panitia penyelenggara, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan sertifikasi kompetensi personel lainnya, skema PPK, PTB, ASN untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dimulai. Hadirin yang kami hormati, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk berdiri. Sertifikasi kompetensi mengikuti PPK dalam lingkup ASN, lingkup pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota selama 2 hari. Kami mohon pimpin menyatakan dan semoga kami semua baik itu panitia maupun kami semua peserta dan juga asesor maupun pemateri yang akan membekalkan dalam beberapa hari ini untuk pembekal bagi kami untuk kami mengikuti kegiatan para ujian sertifikasi pada hari Rabu nanti. Kami mau menyatakan melakukan program kami semua dan juga semua fasilitas yang disiapkan oleh PSDM untuk kami melaksanakan kegiatan ini. Semua itu dapat pertolongan kasih maka kita boleh menyertai kami. Bila doa dan permohonan kami, di dalam satu doa kami, mengampuni akan salah dosa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa pada surga. Amin. Kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, sama kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak PLT
Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa serta Provinsi NTT, Bapak Ibu sekalian sebagai peserta sertifikasi kompetensi, personel lainnya skema PPK, PPB, Bapak Ibu pejabat manajerial yaitu BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu media suara, singkatnya hadirin semua yang ada saat ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena oleh karena kasih dan anugerahnya maka kita semua boleh berada di sini dengan keadaan sehat untuk mengikuti acara pembukaan saat ini. Izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan panitia penyelenggara pada saat ini. Latar belakang PBJ mempunyai peran yang penting, pengadaan barang jasa mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Hal ini tentu akan dapat dicapai manakala pengadaan barang dan jasa telah memiliki prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lebih lanjut daripada itu ada tuntutan dalam pasal 88 B bahwa Bapak Ibu wajib memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk itu BPSDMD dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu terus berpihak untuk melaksanakan segala jenis kompetensi, sertifikasi kompetensi untuk ASN di pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk dapat menghasilkan SDM ASN yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang jasa. Dasar hukum Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2007, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Peraturan KPP nomor 6 tahun 2020, Peraturan KPP nomor 7 tahun 2021, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan sistem kerja. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan sertifikasi kompetensi personel lainnya skema PPK IPB untuk pemerintah provinsi kabupaten dan kota CNTT saat ini adalah untuk menghasilkan SDM ASN sebagai pejabat pembuat komitmen PPK yang berkompeten sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang diperbarui dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Hasil yang diharapkan dari sertifikasi kompetensi personel lainnya skema PPK IPB ini pada lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota CNTT adalah menghasilkan pejabat pembuat komitmen yang berkompeten dalam menjalankan fungsi pengelolaan PBJP di provinsi, kabupaten dan kota masing-masing. Peserta sertifikasi kompetensi personel lainnya skema PPK IPB adalah ASN pada pemerintah provinsi NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Kabupaten Lembata. Yang dimana Bapak Ibu ini dapat dilaporkan Bapak Ibu peserta ini sudah lulus dalam persyaratan administrasi dan sudah sampai pada saat ini ditetapkan sebagai peserta untuk mengikuti ujian tertulis nanti di hari Rabu. Kami juga dapat melaporkan bahwa rincian dari peserta ini awalnya kita mendaftar 84 orang, tetapi yang lolos administrasi sampai pada saat ini sebagai penetapan sebagai peserta resmi mengikuti ujian tertulis
secara daring tanggal 28 hari Rabu nanti. Itu dari Provinsi NTT itu ada 20 pemerintah Provinsi NTT ada 22 orang. Itu perlu kami sampaikan berasal dari kota daerah mana, sehingga saat ini okupasi baru dilaksanakan dari kedua kawan-kawan. Sehingga ini bisa menjadi data bagi ada Bapak PLT di sini, sehingga bisa tahu bahwa PPK yang berkompeten yang nanti akan dihasilkan ini dari perangkat daerah mana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT ada 1 orang, Biro Pengadaan Barang Jasa serta Provinsi NTT 3 orang, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 1 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 1 orang, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 1 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 9 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 3 orang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 1 orang, Dinas Peternakan Provinsi NTT 1 orang, Inspektorat Daerah Provinsi NTT 1 orang. Jadi berjumlah ada 22 orang di pemerintah Provinsi NTT, itu pemerintah Provinsi NTT. Yang dari Kota Kupang ada 4 orang. Kabupaten Kupang ini 2 orang yang kemarin tahun 2023 bulan November mengikuti okupasi seperti ini dan masih ditunda kompetensinya, dan kali ini kami mengikuti tercatat 2 orang. Terus Kabupaten Rotendao 1 orang, Kabupaten Lembata ada 21 orang. Kita apresiasi di Kabupaten Lembata yang begitu tidak menentukan ada di provinsi sini, di BPSDM sini, di kampus ini, hanya untuk menyatakan diri bahwa kami berkompeten sebagai seorang PPK. Kami apresiasi ya pemerintah Kabupaten Lembata. Materi. Jadi total semuanya ada 50 peserta. Ya, materi hari ini kita pembukaan dan sebentar dilanjutkan dengan materi klasikal. Materi itu hanya 3 materi. Materi dibekali kepada peserta terkait dengan jenis kompetensi yang diujikan secara tertulis sekali. Yaitu ada 3 jenis kompetensi yang harus diujikan kepada pejabat pembuat pemimpin. Beda dengan PP maupun POP-nya. Jadi materi itu adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah level 3, pengelolaan kontrak PBJ pemerintah level 3, pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola level 3. PPK ini level 3 Bapak di PB. Yang berikut adalah narasumber. Narasumber pada uji kompetensi personel lainnya tema PPK PPB ini berasal dari BPSDM Provinsi NTT, fasilitator PBJT yang berada di Provinsi NTT, tentunya yang sudah bersertifikat level 3 AIS. Saat ini juga kami sampaikan Bapak bahwa di Kabupaten Niaga sementara pembukaan oleh Bupati itu ada 16 orang mendaftar, tapi 13 orang yang lolos. Pak Budi sementara menuju kemarin ke Bajawa untuk menyampaikan hal yang sama seperti Bapak Ibu hari ini akan menerima ada pembekalan ketiga JKI jenis kompetensi. Jadi sama ada 64 orang, 63 orang, 13-nya ada di Kabupaten Bajawa. Asesor LKPP. Asesor LKPP ini akan berperan ketika hari Rabu. Ujian tertulis secara daring itu akan dikawal oleh asesor LKPP secara daring. Perangkatnya sudah kami siapkan, kawan. Di sini ada 34 saat ini yang ada di provinsi, 50 yang ada di provinsi sini yang di BPSDM. Ada 2 sesi yang disediakan oleh LKPP untuk hari Rabu. Sesi pertama 34 orang dengan perangkatnya double. Jadi ada 68 perangkat sudah kita siapkan pada 3 ruang uji kompetensi. Itu nanti akan diatur Bapak Ibu dapat di ruang yang mana akan kami
mengatur itu di hari Rabu pagi. Sehingga Bapak Ibu hari Rabu pagi kita mulai sekitar 9 tepat di dalam daring, tidak ada yang bisa ditunda 1 menit itu. Itu dari KPP memantau itu, sehingga Bapak Ibu harus ada di sini setengah 8. Kami tidak toleransi. Seperti tadi ya, setengah 8 semua ada di sini. Itu kita persiapkan. Karena nanti kita lebih sendiri. Ketika kita keluar dari sisi itu, kita sudah dinyatakan tidak lulus, tidak lulus. Yang berikut narasumber adalah admin dan pengawas KPP. Juga ada admin IT dan pengawas dari BPSDMD. Karena pelaksanaannya ada di sini. Penyelenggara adalah BPSDMD Provinsi NTT, yang dimana kita semua tahu bahwa BPSDM melakukan ini oleh karena terakreditasi dan diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pengadaan barang jasa, kompetensi pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat pelaksanaan hari ini pembukaan tanggal 26, besok Bapak Ibu beristirahat, dan hari Rabu tepat setengah 8 berada di tempat ini untuk kita mengatur untuk Bapak Ibu mengikuti ujian tertulis secara daring. Kami dapat laporkan juga Bapak setelah Bapak Ibu mengikuti ujian tertulis daring di hari Rabu, hari Jumat tanggal 1, Bapak Ibu punya portofolio akan diverifikasi oleh asesor KPP. Dalam beberapa waktu yang akan dipamerkan di KPP di Jakarta akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu keputusan KPP dari 50 orang di provinsi yang ada sekarang tambah kabupaten ada jadi 63 orang, berapa orang yang dinyatakan lulus dalam kabupaten? Pembiayaan kelancaran sertifikasi kompetensi personel lainnya skema PPK IPB ini lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota NTT dibebankan kepada DPA BPSDMD Provinsi NTT tahun 2024 dan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 dan APBD Kabupaten Ngada tahun anggaran 2024. Penutup, demikian laporan panitia yang dapat kami sampaikan kepada kita semua pada saat ini, dan dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Kepala Badan untuk membuka secara resmi kegiatan ini, dan dengan demikian laporan panitia ini dapat saya akhiri dengan shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pengadaan bagi kita semua. Salam sehat, salam pagi. Yang terhormat Pak PT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti Bapak Ibu sekalian, pejabat manajerial pada lingkup Departemen SDM daerah Provinsi NTT, Bapak Ibu sekalian, PPK yang kami banggakan hormati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sama kita sekalian bersyukur ya atas perkenan Tuhan, maka kegiatan ini boleh berlangsung pada hari ini direncanakan secara baik dan Bapak Ibu boleh berkumpul. Selamat datang bagi seluruh peserta kompetensi sertifikasi. Mari silakan. Mari Pak Haji. Dari Lembata, mana Lembata? Selamat datang ya. Provinsi dari Kota Kupang, dari Kabupaten Kupang, serta PK kemarin ya. Dari Rote, 1 orang. Oh baik, ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian dalam saya tanya Anda adalah orang yang berpikir.
di antara sekian banyak pegawai pada pemerintah daerah atau Anda bertugas, Anda dipercayakan oleh pimpinan daerah menjadi PPK. Pengadaan barang jasa ini sesuatu yang peran penting ya, dalam pembangunan peningkatan peran publik, pengembangan ekonomi. Tanpa suatu proses PBJ yang baik, maka tidak akan terlaksana pembangunan. Nah, untuk memastikan pelaksanaan PBJ ini berlangsung, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlunya peningkatan kapasitas daripada seluruh pelaku PBJ. Ini yang menjadi latar belakang sehingga ditetapkanlah aturan mengenai sertifikasi bagi pelaku PBJ. Bapak Ibu sekalian, PPK punya 16 tugas, ditambah dengan 2 kewenangan yang diberikan oleh pengguna anggaran, mengambil keputusan, melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dan menetapkan kerjasama. Mari silakan lihat. Peran PPK ini sangat penting dan dituntut untuk lebih profesional. Tidak ada lembaga pemerintah yang dapat melakukan perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka belanja PPK kalau tanpa melalui PPK. Jadi fungsi Bapak Ibu sekalian ini sangat strategis. Namun peran PPK juga rentan masalah. Karena itu kembali lagi seluruh PPK harus punya kompetensi yang sesuai dalam melaksanakan tugas PPK. Bapak Ibu sekalian, diberikan kepercayaan menjadi bagian dari proses pengadaan di daerah. Untuk itu kami harap bisa memegang teguh kepercayaan pimpinan daerah, dan Bapak Ibu juga dipercayakan untuk mengikuti sertifikasi ini. Kami harapkan ini dapat berhasil secara baik. Ya, 50 orang harus lulus semua ya, sehingga Bapak Ibu dapat mengimplementasi pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa dan lain. Selanjutnya saya sedikit mengingatkan terkait dengan amanat Impres 2022. Ya, ada beberapa hitung, saya ambil saja. Dibantu agar seluruh OPD untuk belanja dalam negeri dan melalui katalog lokal ya, toko daring. Selanjutnya yang terpenting bagi Bapak Ibu sekalian adalah memiliki integritas dan memegang teguh nilai korupsi. Serta yang sangat penting, jangan sampai Bapak Ibu terlibat dalam masalah hukum ya, bekerja secara baik. Saya ini kan semua sudah punya pengalaman sertifikasi, harus lulus semua, hindari ada masalah hukum. Bapak Ibu sekalian, Anda bersyukur karena sebagai pelaku pengadaan kita berada pada binaan daripada LKPP. LKPP ini sudah menyiapkan seluruh dalam portalnya itu bagaimana memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi peserta pelaku PBJ, sehingga saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu tetap memperkuat pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ikut masuk ke portal LKPP, ada pelatihan-pelatihan yang tinggal daftar regis dan ikut secara baik ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kami LKPP ya, kami sampaikan ke Pak Abdi dan Direktur Sertifikasi, itu kami dan tim bidang 3 yang sudah memfasilitasi. Kemarin kita level 1 Pak PT dari berapa yang kemarin? 40 orang lulus 18. Itu orang lama semua. Saya berharap ini semua ini harus lulus ya, karena kita sudah punya pengalaman dan kita sudah punya portofolio. Sebenarnya ini sudah lulus 50% ini, karena portofolionya sudah diseleksi dan lulus administrasi.
yang mendapat perhatian adalah bagaimana pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan PBJ pada saat uji kompetensi. Saya berharap ini bukan jadi masalah sehingga 100% lulus. Sebab saya akan lapor Bapak Sekda terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Akhirnya dengan membentuk kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka kegiatan uji kompetensi ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian persiapkan diri cita-cita supaya hari Rabu semuanya bisa sibuk, mohon dibantu dibimbing secara baik sehingga Bapak Ibu bisa lulus. Demikian disampaikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sehat. Penyematan tanda pengenalan secara simbolik yang akan diwakili oleh Ibu Anastasia Leda dan Bapak Tommy Petrus Yohanes. Dimohon kesediaannya untuk maju ke depan.